Kehilangan predikat prestisius, Marcelino Ferdinand resmi digeser wonderkid timnas Indonesia, jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan pemain timnas Indonesia yang ditakuti pelatih Jepang, tapi sosok ini bakal bikin Kubo ketar-ketir. AFC diminta tunjuk wasit netral untuk pimpin laga timnas Indonesia. PSSI, jangan coba-coba kirim yang tidak baik. PSSI minta timnas Indonesia berdrama saat bertanding, ikuti cara main Bahrain dan Arab Saudi, sedikit-sedikit jatuh, kan bisa. Shin Tae-yong banjir kritikan usai 2 laga timnas Indonesia, Erick Thohir tegas beri peringatan untuk STY. Kehilangan predikat prestisius, Marcelino Ferdinand resmi digeser wonderkid timnas Indonesia, jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Rekor Marcelino Ferdinand kini resmi dipecahkan oleh wonderkid timnas Indonesia, jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai salah satu pemain kunci timnas Indonesia, Marcelino saat ini berkarir di Oxford United, Inggris. Dalam jeda internasional Oktober tahun 2024, ia tampil melawan Bahrain dan China, meski hanya sebagai pemain pengganti. Marcelino yang dibimbing oleh Shin Tae-yong, berhasil meniti karir internasional beberapa tahun terakhir, dimulai saat bergabung dengan klub Belgia, KMS Kadeinse, sebelum akhirnya pindah ke Oxford United di kasta kedua Liga Inggris, pada musim panas ini. Sebelumnya, ia bermain di Liga 1 bersama Persebaya Surabaya, dari 2021 hingga 2023, dan mencetak gol perdananya melawan Arema FC pada tanggal 6 November tahun 2021, saat usianya 17 tahun, 1 bulan, dan 28 hari, yang menjadikannya pencetak gol termuda di Liga 1. Namun, rekor tersebut kini dipecahkan pada Sabtu, tanggal 19 Oktober tahun 2024, oleh Arhan Kaka, wonderkid timnas Indonesia yang berhasil mencetak gol bagi Persis Solo saat melawan Borneo FC di Liga 1 2024-2025. Gol tersebut membawa tim Laskar Sambernyawa menang 3-2 di Stadion Manahan, Solo. Arhan mencetak gol pada usia 17 tahun, 1 bulan, dan 17 hari, menjadikannya pencetak gol termuda di Liga 1, melewati rekor Marcelino. Arhan, yang lahir di Blitar, saat ini menjadi bagian dari timnas Indonesia U20 di bawah asuhan Indra Syafri. Meski tidak dipanggil pada kualifikasi Piala Asia U20 2025 di Jakarta pada September lalu, alumni Piala Dunia U17 2023 ini berpotensi kembali membela Garuda Nusantara dalam Piala Asia U20 2025 di China pada Februari mendatang. Bukan pemain timnas Indonesia yang ditakuti pelatih Jepang, tapi sosok ini bakal bikin Kubo ketar-ketir. Jepang akan berhadapan dengan timnas Indonesia dalam laga kelima grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada tanggal 16 November tahun 2024. Menjelang laga tersebut, pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, mengakui bahwa timnya akan menghadapi tantangan berat. Namun, Moriyasu tidak menyebut pemain tertentu dari timnas Indonesia, yang bisa merepotkan pemain Jepang seperti Takefusa Kubo, melainkan faktor pemain ke-12, yaitu para supporter. Ia mengamati bahwa dalam laga kandang melawan Australia, SUGBK dipenuhi sekitar 70.000 supporter, yang mendukung pasukan Shin Tae-yong. Berdasarkan pengalaman kualifikasi sebelumnya, jumlah penonton berkisar antara 60.000 hingga 80.000, dan ini akan membuat pertandingan menjadi sangat menantang, ujar Moriyasu dikutip dari Nikkei Sport. Moriyasu juga menegaskan bahwa laga melawan timnas Indonesia akan menjadi momen kebangkitan, setelah hasil kurang maksimal pada pertandingan Oktober lalu, di mana Jepang mengumpulkan 4 poin dari hasil imbang melawan Australia, dan kemenangan 2-0 atas Arab Saudi, yang dianggapnya belum cukup memuaskan. 4 poin tidaklah buruk, tetapi saya yakin kami bisa menang saat tandang melawan Arab Saudi. Kami seharusnya tampil lebih baik, katanya. Sementara itu, timnas Indonesia menargetkan meraih poin dari Jepang setelah kalah 1-2 dari China pada laga sebelumnya. Saat ini, Indonesia berada di peringkat kelima klasemen sementara dengan 3 poin.
AFC diminta tunjuk wasit netral untuk pimpin laga Timnas Indonesia. PSSI, jangan coba-coba kirim yang tidak baik. Permasalahan wasit belakangan ini menjadi perhatian pecinta sepak bola di Indonesia, terutama setelah pertandingan antara Timnas Indonesia dan Bahrain pada tanggal 10 Oktober tahun 2024. Wasit asal Oman, Ahmed Alkaf, menuai sorotan karena kepemimpinannya yang kontroversial. Timnas Indonesia sebenarnya unggul 2-1 hingga menit ke-90+6, sesuai tambahan waktu yang diberikan. Namun Ahmed Alkaf memperpanjang pertandingan hingga menit ke-90+9, di mana Bahrain berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Pertandingan baru berakhir pada menit ke-100, yang memicu ketidakpuasan dan membuat suasana panas. Netizen Indonesia merespons cepat dengan menyerbu media sosial Bahrain dan Oman, serta menyerang akun AFC, menuduh AFC sebagai mafia. Menanggapi situasi ini, Yunus Nusi, perwakilan PSSI, berencana mengusulkan kepada AFC agar menunjuk wasit netral untuk laga Timnas Indonesia di masa mendatang, khususnya dalam event besar seperti kualifikasi Piala Dunia. Yunus menyatakan bahwa ia akan bertolak ke Seoul, Korea Selatan, pada tanggal 28 Oktober untuk menghadiri konferensi sepak bola dunia, di mana ia akan bertemu para presiden dan sekjen federasi sepak bola, termasuk AFC, untuk membahas hal ini. Yunus menegaskan pentingnya wasit netral dalam pertandingan Timnas Indonesia, agar tidak ada kejadian yang merugikan. Jika ada ketidakadilan, netizen Indonesia merespons sangat cepat, dan itu dapat memicu ketegangan antar negara, ujarnya. Karena itu, PSSI meminta AFC untuk menunjuk wasit terbaik, dan memastikan netralitas penuh saat Timnas Indonesia bertanding. Sepak bola sangat dicintai oleh masyarakat kami, jangan sampai ketidaknetralan wasit memicu ketidakharmonisan antar negara, jelas Yunus. Ia berharap AFC tidak coba-coba mengirim wasit yang tidak netral, atau tidak berkompeten. Masyarakat kami sangat cepat merespons sepak bola. Kami tidak ingin situasi ini menciptakan ketidaknyamanan antara negara kami, negara asal wasit, dan federasi kami dengan AFC, tutup Yunus. PSSI minta Timnas Indonesia berdrama saat bertanding, ikuti cara main Bahrain dan Arab Saudi, sedikit-sedikit jatuh, kan bisa. PSSI atau Federasi Sepak Bola Indonesia, menginginkan para pemain Timnas Indonesia meniru gaya permainan Bahrain dan Arab Saudi. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menyatakan bahwa pemain Timnas Indonesia kadang perlu mengadopsi strategi permainan cerdas, seperti dua negara tersebut. Arya berpendapat bahwa pemain Indonesia sebaiknya tidak ragu untuk bermain drama di lapangan, seperti sering terjatuh, sebagaimana yang dilakukan oleh pemain Bahrain dan Arab Saudi. Menurutnya, strategi ini terbukti efektif, dan bisa menguntungkan saat melawan Jepang dan Bahrain. Kita harus tiru sedikit Arab Saudi dan Bahrain, sering jatuh kan bisa. Jangan terlalu serius mainnya, ujar Arya kepada wartawan. Ia menambahkan bahwa memainkan drama saat bertanding adalah hal yang wajar. Arya menilai bahwa pemain Timnas Indonesia sering bermain terlalu serius, sementara drama kecil di lapangan tidak ada salahnya. Arya juga menyebut bahwa Bahrain pernah berhasil memanfaatkan strategi drama ini saat menang melawan Australia, dengan sering jatuh tanpa terdeteksi oleh wasit bahwa hal itu disengaja. Saat ini, Timnas Indonesia telah mengumpulkan 3 poin di grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dari 3 hasil seri dan 1 kekalahan. Berikutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pada tanggal 15 November tahun 2024, lalu melawan Arab Saudi beberapa hari setelahnya. Strategi bermain cerdas dengan sedikit drama, mungkin bisa membantu skuad Garuda meraih hasil positif, di bawah asuhan Shin Tae-yong. Shin Tae-yong banjir kritikan usai 2 laga Timnas Indonesia. Erick Thohir tegas beri peringatan untuk STY. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menuai banyak kritik setelah 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, memberi peringatan. Dalam 2 pertandingan tersebut, Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan saat melawan Bahrain dan China. Pada Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024,
Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain, di tengah kontroversi dugaan kecurangan wasit Ahmed Al-Kaf. Pada pertandingan selanjutnya melawan China, Timnas Indonesia kalah 2-1. Saat ini, skuad Garuda hanya berada di peringkat kelima klasemen sementara grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah kekalahan dari China, Shin Tae-yong mendapat banyak kritikan, bahkan muncul tagar STY out, yang menyerukan pelatih asal Korea Selatan itu mundur dari Timnas Indonesia. Banyak yang menilai, bahwa Shin terlalu sering bereksperimen dengan pemain, sehingga tim terlihat kurang siap saat bertanding. Akibatnya, skuad Garuda belum mendapatkan hasil yang diharapkan, terutama di babak kualifikasi ini. Menjelang 2 pertandingan di bulan November tahun 2024 melawan Jepang dan Arab Saudi, Erick Thohir memberi peringatan kepada Shin Tae-yong. Erick menyatakan, bahwa ia telah bertemu dengan Shin untuk mengevaluasi performa Timnas Indonesia, membahas taktik yang akan diterapkan dalam pertandingan mendatang. Kami serius membicarakan target Timnas untuk minimal mencapai posisi 4 besar di grup, kata Erick. Menurutnya, tugas pelatih adalah menyusun strategi dan taktik, agar tim meraih hasil terbaik, terutama di 2 laga kandang melawan Jepang dan Arab Saudi. Erick juga menekankan, bahwa Shin harus benar-benar memikirkan taktik dengan matang, mengingat eksperimen Shin dalam menyusun pemain yang dikhawatirkan bisa mengganggu stabilitas tim. Stabilitas yang mulai terbentuk perlu dijaga, agar saat bermain, taktik sudah siap dan matang, ujar Menteri BUMN tersebut.